Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dewan Pertimbangan Proper, para penerima penghargaan Anugerah Lingkungan tahun 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara yang penting ini. Hadirin sekalian, saat ini dunia tengah dihadapkan pada 3 krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan hidup ini adalah persoalan universal yang menuntut penyelesaian secara seksama dan bersama-sama, salah satunya melalui pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan semua sektor dan pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas, juga entitas bisnis. Dalam konteks ini, program Proper seyogyanya menjadi platform bagi perusahaan untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan, utamanya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri yang dilakukan. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan kelestarian lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial. Oleh karena itu, Proper sepatutnya menjadi kompas yang mampu memandu praktek bisnis berkelanjutan dengan mengaplikasikan prinsip ekonomi hijau, bahkan mendorong capaian yang melebihi ketaatan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Dari tahun ke tahun, kriteria penilaian Proper terus dikembangkan. Dari yang semula sederhana menjadi kriteria yang mengusung perbaikan berkelanjutan, misalnya kriteria penilaian daur hidup, inovasi sosial, beserta perhitungan dampak dari pelaksanaannya, dan penilaian kepemimpinan hijau. Transformasi penilaian Proper ke depan kiranya tidak hanya mendukung komitmen pemerintah pada penguatan aksi iklim, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional serta turut menjawab dinamika tantangan global. Hadirin sekalian, saya mendengar sejumlah perusahaan yang mengikuti Proper tahun ini meningkat dari tahun lalu. Begitu pula jumlah perusahaan berperingkat emas, hijau, dan biru. Kita syukuri capaian ini sebagai indikasi bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya peranan mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun perlu menjadi perhatian bahwa mayoritas peserta tahun ini berada di level biru. Di tahun berikutnya saya harapkan presentasi perusahaan akan mendominasi, yaitu di kategori hijau dan emas.
Perusahaan yang masih berada di level hitam dan merah, saya minta untuk segera melakukan akselerasi dalam meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Di tahun ini, Proper telah mendorong efisiensi anggaran, dalam mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun atau sekitar 23% lebih hemat dari tahun sebelumnya. Dan dari sisi pemberdayaan masyarakat, tercatat dana yang digulirkan perusahaan mencapai 1,56 triliun. Selain itu, pada tahun ini terdapat lebih dari 20.000 kegiatan yang menjawab tujuan pembangunan berkelanjutan dengan total dana sekitar 57 triliun, naik hampir 24% sejak pertama kali kriteria Proper ini diluncurkan tahun 2018. Saya minta anggaran ini dipastikan pemanfaatannya secara tepat untuk pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya juga berharap penganugerahan Proper mampu mengubah paradigma bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya sekedar berbagi bantuan, melainkan juga menjadi kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Terkait peningkatan kolaborasi multipihak dan peran aktif dunia usaha, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional di tahun 2023. Terlebih, Indonesia juga memiliki komitmen untuk mendukung target pencapaian emisi nol bersih di tahun 2060. Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya dan kerjasama seluruh pihak, baik lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, dan aktor lainnya. Secara khusus, saya berpesan kepada pelaku dunia usaha untuk meningkatkan kontribusi dan mengambil tindakan konkret dalam mengatasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hadirin sekalian, kepada para penerima anugerah Proper, terutama peringkat emas dan para CEO yang menerima penghargaan kepemimpinan hijau, saya ucapkan selamat kepada semuanya. Semoga rayaan ini dapat menjadi contoh nyata yang menginspirasi dan mendorong kinerja perusahaan-perusahaan yang lainnya. Saya juga sampaikan selamat atas keberhasilan kinerja penyelenggara Proper tahun 2023 yang meraih penghargaan luar biasa dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi di bidang pelayanan publik. Semoga prestasi ini semakin memotivasi untuk melahirkan terobosan baru lainnya dalam rangka mengawal dan mengelola lingkungan hidup Indonesia yang lestari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayahnya
dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.